munada ya, keterangan yang dipanggil ini juga termasuk mansub. Dia terletak setelah huruf nida ya. Nah, ini huruf-huruf nida saya sebutkan secara lengkap ya, gitu. Ada untuk yang dekat ya, misalnya a dan ai, itu manggil yang dekat. Ada yang jauh, ayah, ya haya, a, ya itu untuk jauh. Nah, sedangkan ya ini yang besar yang paling sering digunakan itu untuk semua panggilan, baik dekat, jauh sama. Ada juga untuk nudbah. Itu wa ya, nudbah itu untuk ratapan ya atau keluhan. Itu yang dipanggilnya adalah sesuatu atau seorang yang diratapi atau yang dirasakan sakit. Ya, contoh misalnya meratapi Zaid ya, meratapi Zaid misalnya sudah meninggal. Jawa Zaid ya. Nah, cara membaca itu kan ada 3 ya. Ada wa Zaidun, ya ada tambahan alif wa Zaida, dan ada ditambah hak ya. Hak ini hak saktah untuk berhenti. Wa Zaidah. Ya, atau misalnya untuk apa namanya mengeluhkan rasa sakit ya di punggung misalnya. Zohrun ya, atau wa zohro wa zohro itu ya. Nah, ini untuk nutbah ini nanti ada pembahasan khusus di uslub ya, pembahasan materi yang nanti di akhir ya. Materi tentang uslub-uslub itu dibahas lagi khusus tentang nutbah. Nah, kita bahas tentang munada ini hukumnya ada yang mansub ya secara langsung. Ya ada 3 ya, jadi satu mansub secara langsung ya, yang kedua mabni dengan tanda marfunya ya, mabni dengan tanda marfu tapi dalam keadaan mansub, dan yang ketiga marfu secara lafaz tetapi mansub secara kedudukan. Jadi ada 3 i'rabnya. Yang pertama mansub ya secara langsung zahir ya, jadi tanda mansubnya zahir. Itu ada 3 ya, ada 3 keadaan. Ya, yang pertama mudhof. Ya, jadi munada yang dipanggilnya itu harus berupa mudhof. Berarti ada mudhof ilaih setelahnya. Misalnya ya Abdallah. Makanya nama yang terdiri dari mudhof ilaih itu mansub. Ya Abdallah. Ya Abda kan mudhof, Allahi mudhof ilaih. Nah, sehingga dia dibacanya mansub langsung ya Abda. Abda munada mansub. Ada mansubnya fathah. Mudhof Allahi mudhof ilaih. Contoh lain ya thaliba ilmin, wahai penuntut ilmu. Ya thaliba mudhof, ilmu mudhof ilaih, sehingga dia mansub. Itu yang pertama mudhof. Yang kedua syabihan bil mudhof, mirip dengan mudhof. Maksud mirip itu adalah ada tambahan kata lain sebagai penyempurna maknanya, seperti hanya mudhof ilaih sebagai penyerta penyempurna makna bagi mudhof. Kan mudhof ilaih itu kan fungsinya menyempurnakan makna mudhof. Ya kan, hamba siapa, hamba Allah ya, mencari apa, mencari ilmu. Nah jadi yang mirip mudhof. Nah nanti variasi, ada yang misalnya yang penyempurna maknanya itu berupa fa'ilnya, berupa maf'ul bih, berupa majrur ya setelah huruf jar. Misalnya yang berupa fa'il ya hamidan fa'ilu. Ya, wahai yang terpuji apa fi'luhu, perbuatannya. Nah, ini kan hamidan ini dia yang dipanggil, wahai yang terpuji. Nah, dia masih butuh penyempurna kan? Yang terpuji apanya? Ya fi'luhu, perbuatannya. Nah, sehingga fi'lu ini penyempurna. Jadi mirip seperti hanya mudhof ilaih yang menyempurnakan mana mudhof. Ya, nah ini disebut sabihan bil mudhof, sehingga hamidannya munada mansub. Tanda mansubnya fathah zahirah. Ya, contoh lain misalnya penyempurnanya berupa maf'ul bih, objek.
Ya talian, ya yang wahai yang mendaki. Ya, mendaki apa? Jabalan, gunung. Nah, itu jabalan itu jadi penyempurna ya. Dia maf'ul bih. Toliannya munada mansub, tanda mansubnya fathah zahir. Contoh lain penyempurnanya berupa majrur oleh huruf jar. Ya muhibban, wahai yang mencintai. Mencintai apa? Halil khairi. Kepada kebaikan. Ya kan? Maka muhibbannya syabihan bil mudhof. Munada ya mansub. Tanda mansubnya fathah zahirah. Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang disebut dengan nakiroh. Gair maksudah. Ya, nakiroh. Ya, nakiroh itu pakai tanwin ya. Tidak dikenal dan tidak tertuju kepada suatu individu. Jadi ketika kita manggil ya rojulan, wahai laki-laki, itu belum diketahui yang mana laki-lakinya dan tidak tertuju juga, nggak kelihatan gitu ada orang. Jadi kita penting manggil aja. Ya rojulan, ya taliban, tanpa ada orangnya juga tidak dikenal. Nah, kalau seperti itu maka dia mansub. Ya rojulan, ya taliban. Itu yang hukum yang pertama ya. Yang kedua mabni dengan tanda marfu'nya. Nah, kalau yang kedua ini jadi mabni. Tidak mansub langsung, tapi mabni dengan tanda marfu. Jadi kalau mufrad berarti domah, kalau musanna berarti alif, kalau jamak muzakkar salim berarti waw. Jadi marfu dengan mabni dengan tanda marfu. Tapi fi mahali nasbin ya, karena hukum asal munada kan mansub, jadi pakai fi mahali ya. Yang pertama nama untuk satu nama yang berupa mufrad. Jadi maksudnya nama satu kata ya, bukan mudah-mudah pilih tadi. Tapi cuma satu kata namanya. Ya Muhammadu. Wahai Muhammad. Muhammad satu kata. Alaman mufradan. Ya Sulaiman. Nah, sehingga dia mabni alal fathi fi mahali nasbin ya munada. Lalu yang kedua nakiro tapi maksudah. Nah ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi goir maksudah, ini maksudah. Nah kalau maksudah itu tidak dikenal, belum dikenal yang dipanggil itu, tapi ada gitu individu yang ditujunya ada. Itu maksudah. Nah kalau seperti ini dia mabni. Misalnya ya rojulu. Mabni al-fathi ya fi mahali nasbin ya. Fi munada. Ya syurtiyani. Nah ini kan musanna berarti munada mabni ala alif ya karena tanda marfunya kan alif berarti jadi tanda mabni. Mabni ala alif fi mahali nasbin ya ya muslimun. Nah ini kan jamak muzakkar salim. Berarti mabni alal wawi ya fi mahali nasbin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga marfu secara lafaz tapi mansub secara kedudukan. Ya, nah ini ketika dimasuki oleh alif lam. Kalau yang sebelumnya kan tidak ada alif lamnya ya, munadanya itu. Nah, kalau dimasuki oleh alif lam itu tidak bisa langsung. Tidak bisa mengatakan ya rojulu, nggak bisa. Ya, harus dipisah oleh apa? Misalnya ayyuha, bisa oleh ayyuha ya, atau kalau untuk perempuannya ayyatuha, bisa juga dipisah oleh isim isyarah. Ya. Nah, kalau seperti ini ya, yang dimasuk ke ayyuha atau isim isyarah. Ayyuha itu sebenarnya dua ya. Ayu itu isimnya, kalau ha itu ya itu huruf tanbih ya. Huruf tanbih hanya itu. Nah, maka ayu ya ayatu itu menjadi marfu. Ya, dibacanya secara lafaz dia marfu tetapi secara kedudukan tetap mansub. Maka diirobkannya ya harfun nida mabni ala sukun lam rob ya ayu itu munada marfuun lafzon wa mansubun mahalan ya disebutnya itu.
Ya, marfu'un lafdhan wa mansubun mahallan. Ya. Haknya harfu tanbih. Nah, arrojulu, kata rojulunya jadi apa? Dia jadi badal dari ayu. Arrojulu badal dari ayu. Begitu juga yang lainnya. Ayu ya tadi ya. Munada marfu lafdhan wa mansub mahalan. Syurtiyani badal dari ayu. Begitu juga kalau pakai isim isyarah. Isim isyarah kan mabni ala sukun. Ya, fi mahali raf'in lafdhan wa nasbin mahalan. Ya, begitu. Nah, jadi itu tentang hukum menanda ya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya perbedaan antara nakiroh yang maksudah dan ghair maksudah. Ini tinggal bisa dibaca lagi ya. Tadi sudah dijelaskan. Irob-irobnya juga sudah saya jelaskan. Nah, coba kita langsung ke latihan. Nomor 1 apa dibaca ya bareng-bareng? Ya bahil. Ya bahil. Ya Bahil. bagial khairah. Khair. Nah, ini berupa apa yang dipanggilnya munadanya? Mudhof kan? Mudhof. Ya bagi ya. Berarti kalau mudhof dibaca apa? Mansub langsung. Ya, Bagial tadi khair. yang mansub kan ada 3 khair. ya. Mudhof, syabihan bil mudhof dan nakiro ghair maksudah. Nah, ini mudhof ya, karena mudhof ilaih ya bagial khairi wahai para pencari kebaikan, akbil menghadaplah. Nah, jadi karena ini mudhof ilaih ya, maka bagia dia langsung mansub munada mansub. Karena mansubnya fathah zahirah. Ya, khairi mudhof ilaih, akbil fi'il amr ya. Lalu yang kedua apa? Ayu. Ibrahim. Bukan ayu, dia panggilan juga. Ay Ibrahim Ya. maaf. Nah, kenapa dibaca Ibrahim? Ini masuk yang mana kategori munadanya? Panggilan ya. Dia satu kata, ya panggilan ini semuanya panggilan. Ini ngebahas munada semuanya panggilan. Ibrahimnya masuk mana? Masuk yang satu kata tadi apa namanya? Ya, Satu kata ya. halaman mufrodan ya. Jadi halaman mufrodan. Kalau halaman mufrodan apa Satu tadi kata ya. hukumnya? Halaman Mabni dengan Marfu. tanda marfunya. Marfu. Mabni dengan Bukan tanda marfu, mabni dengan tanda marfu. Mabni dengan tanda marfu. tanda Mabni marfu. dengan tanda marfunya. Bukan marfu, mabni. Kalau marfu mu'rob. Mabni dengan Mabni dengan tanda marfu karena mufrad berarti tanda marfu doma berarti mabni ala domi. Ibrahimu munada ya karena dia alaman mufradan. Mabni ala domi fi mahali nasbin. Mabni dengan doma dalam keadaan mansub ya. Ibham fil amr. Kemudian nomor 3 apa? Ya jahilan ta'allam. Ya jahilan ta'ala. Wahai orang yang bodoh, belajarlah. Nah, ini jahilan dibaca mansub termasuk apa ini kategorinya? Apa tadi ya? Mansub. Ya, ini termasuk nakiro ghair maksudah. Jadi kita Nakiro manggil tapi belum dikenal dan tidak tertuju kepada individu tertentu. Oh iya. Ya, kalau nakiro maksudah kan ada individunya, cuman belum dikenal itu nakiro maksudah. Kalau ini ghair maksudah, jadi sehingga mansub dibacanya. Ya jahilannya munada mansub alamatun nasbi fatatun zahirah. Ya, kemudian 4 apa dibacanya? Ya ayyuhal amir adil. Adil ya. I'dil bukan adil.
i'dil. Wahai pemimpin, berbuat adillah. Ayuhal amiru. Nah, ini ada ayuha ya, ada alif lam, tidak bisa langsung ya, harus dipisah dengan ayuha. Nah, tadi ayu apa i'rabnya? Harfu tanbih. Harus putar dulu ahaknya ini, ayunya. Mudhaf ya. Ya, jadi ayunya ya munada. Nah, ini Munada munada marfu. marfu secara lafaz, mansub secara kedudukan. Marfu. Tadi sudah dijelaskan ya. Marfu Ayunya bukan. marfu lafzan ya, mansubun mahallan. Nah, ya, begitu. Hanya harfu tanbih. Amirunya jadi apa tadi? Jadi badal dari ayu ya. Badal, oh iya. Kemudian hadis juga sama ya, hadhil mar'atu irji'i ila ahliki. Wahai perempuan ini, kembalilah kamu ke keluargamu. Ya, ini hadhihi ya, dipisahnya dengan isim isyarah karena kan tidak bisa langsung ya, ada alif lam. Sehingga hadhihinya munada mabni alal kasri ya, di isim isyarah. Fi mahali raf'in lafzun wa nasbin mahalan. Gitu. Jadi kalau yang ada alisa oleh ayu atau ayatu kalau muannas atau isim isyarah hadza hadhihi ya. Nah, dia marfu secara lafaz dan mansub secara kedudukan. Jadi seperti itu ya pengirobannya. Mar'atunya menjadi badal dari hadhihinya.